situ sumur dalam itu sudah dikonsumsi bareng-bareng, perangnya di situ. Di situ juga langsung perang, kalah lagi, balik lagi Mbakku ke Amis di sini, perangnya di sini yang lebih lama. Karena di sini ada sumur Kejayan namanya. Di sini, Di sini. di Desa Kerapyak ini. Iya, ada sumur Kejayan. Kalau boleh tahu dekat ke dari sini? Kalau sumur Kejayan di sini kan karena berhubung sumurnya sumur udah keramat. Sumurnya kan sumur ibaratnya orang nggak bisa mati kalau punya air sumur itu. Jadi kepalanya putus, disambungin lagi, diolesin airnya sumur Kejayan ini, hidup lagi orang. Makanya disebut di sini Kerapyak itu darahnya itu terlalu banyak yang namanya perang. Ngerapyak kata orang Jawa. Kata orang Jawa. Makanya disebut Kerapyak itu. Ini kalau boleh saya nanya ini, Bu, pohon asem ini perkiraan umurnya sekitaran berapa tahun? Kalau yang sebelah sini sih masih nggak terlalu lama, di situ juga nggak terlalu lama. Yang tuanya asam ininya nih. Yang mana? Nih yang bolong. Oh, yang Cuman ini. satu Yang tengah nih ya? Cuman ini tunas-tunasnya aja. Oh. Yang lainnya kan tunasnya. Kalau asam-asam dulunya itu sebenarnya udah punah. Tinggal yang bolongnya aja nih yang udah mau punah ini, yang lebih tua. Yang lebih tua ini. Hampir ya, kata orang sini sih hampir 1000 tahunan lebih. Yang ini nih yang lebih tuanya. Cuma tinggal sisa kenangan yang ini aja. Walaupun sebelah situ ibaratnya gede-gede juga masih sekarang itu tunasnya. Baru sebenarnya. Jadi yang lebih tua itu ya. Lebih tuanya. Makanya peninggalan nenek moyang cuman ini aja nih. Tinggal di Kerapyak yang lebih tua gitu. Mangga sedulur barangkali ada yang mau dipertanyakan. Itu mohon maaf dengan Mbak siapa? Mamato dari Segeran Kidul. Oh, Mamato, salam medulurannya Mamato, saking kula pribadi dan saking Kelu Kremeki. Mungkin Kidusta ada yang ditanyakan sama. Wah, iya ini Kidusta nih, diam-diam saja. Tadi diam-diam aja tuh. Kidusta. Mangga di apa namanya itu? Bertanyalah mampu. Ya, istilahnya kita ngaji bareng lah di sini tuh. Nah, benar. Yang saya pertanyakan tentang Desa Lawas, Desa Cempaka Mulya. Pak Mulya. Jadi kalau Cempaka Mulya itu kemarin juga saya udah perjelas sama kru tim Kremeki. Karena Desa Lawas itu sebenarnya desa pertama ibaratnya Kidusta ada. Sebagai kubunya itu Kidusta. Makanya Desa Lawas ini desa pertama. Jadi desanya ada di sebelah mana tuh? Selatan. Ada dari sebelah selatan makom Pangeran Cakrabuana. Ada. Yang itu waktu Kelu Kremeki yang bikin itu Desa Lawas itu kan ya? Desa Lawas. Sampai sekarang sumurnya masih ada itu. Masih ada alhamdulillah. Cuman bisnya belum dipasang. Walaupun tim Kremeki ibaratnya sudah yang disebut ibaratnya Ketua BPKB Hadi Susanto, alhamdulillah panjenengan sudah memberikan saya bis tapi belum dipasang sampai sekarang. Nah, kegiatannya anak-anaknya belum pas aja kumpulnya masang. Alhamdulillah. Ini Bu, itu di Desa Lawas ada peninggalan sumur. Itu dinamakan sumur apa itu Bu? Kalau kata paman sih ada sebagian yang namain Kejayan ada lagi paman lagi ngenanyain tahu sumur apa lagi. Jadi masih belum pas nih sebenarnya yang namanya sumur di Desa Lawas. Cuman karena kemarin saya konsultasi sama dari ahli waris Desa Kidulan, Sumber masih turun Sumber, dia masih anak cucunya Ki Buyut Sumber, masih Arsitem, anak cucunya Arsitem. Konsultasi masalah sumur, alhamdulillah sudah ketemu. Disebut tapak tilasnya Buyut Arsitem kalau orang sana, kalau orang sini kan lain. Yang namanya orang sini itu Buyut urutan nomor 6 yang perempuan, Rengganis. Itu tapak tilas Buyut Rengganis sebenarnya sumur di situ. Sama namanya sumur Sindu. Orangnya satu yang bikin. Dari sini ke sana sama sumurnya.
setelah saya gali informasinya, akhirnya saya bentuk sumurnya sebenarnya sumur Sindu, bukan Kejayan. Kalau Kejayan kan Allahu alam lah, Wallahualam. sumurnya juga nggak ada, hanyalah formalitas semata, menamakan aja semuanya. Oh, itu satu lagi Ki, ngomong-ngomong itu kalau makom Kidusta itu dari sini deket nggak Ki? Kalau makom Kidusta itu nggak ada. Kalau buyut Amis itu disebutnya buyut Amis itu yang 6 orang itu tidak ada makomnya, khususnya di wilayah Amis tidak ada. Yang nggak tahu kalau ke daerah lain mungkin ada, nggak tahu juga. Tapi kalau di Amisnya memang nggak ada, karena kan sirna disebutnya kan, orang Amis itu yang 6 itu udah sirna. Tapi giliran kalau dia hadir di kala hajatan ataupun di kala bantuannya anak cucunya Amis, dia ada, dia nampak gitu, walaupun ibaratnya disebut konon kata ceritanya orang dulu disebutnya orangnya yang tidak ada, tapi dia wujud gitu. Kalau anak cucunya Amis minta bantuan gitu, wujud sama seperti manusia. Yang saya pertanyakan, dari sebelah barat lapangan itu makam siapa? Kalau di sebelah barat makam kan disebut ibaratnya Kidukun ini kan yang nyunatin itu yaitu dulunya di sini nih, yang disebut Kidukun ini yang pertama nyunatin orang Islamnya di Amis khususnya yaitu yang namanya Kidukun. Cuman kesalahannya kan makomnya ini ya tahu sendirilah, karena tadinya belum diurus, terus yang ngurusnya belum tahu juga, jadi makomnya cuma ada satu, sebenarnya ada 2, kanan kiri ibaratnya sebelah barat ataupun sebelah timurnya kan sebenarnya ada sosok istrinya sebenarnya, tapi dibikinnya masih satu, yang nggak apa-apa lah, yang penting masih ada. Satu pertanyaan lagi, Ki Agrantaka itu siapa? Sosok siapa Ki Agrantaka? Ki Agrantaka ini sebenarnya kalau miturut ibaratnya dalam pendongeng ataupun pengetahuan orang-orang tersebut, Ki Agrantaka ini sebenarnya bukan orang sini. Ki Agrantaka ini orang Jawa Timur ataupun Jawa Tengah, saya juga kurang paham, tapi dia mencari sosok guru yang namanya Mbah Kuwu. Ketemunya juga bukan di desa sini sebenarnya. Ki Agrantaka itu ketemunya di bagian timur di desa saya yang disebut Jatisura. Ketemunya itu sama Mbah Kuwu di situ. Makanya dia tapak tilasnya masalah jati. Sebenarnya itu tapak tilasnya Ki Agrantaka. Bukan di Amis Ki Agrantaka sebenarnya. Adanya di Apa ada hubungan Bolang sama Amis? Kalau Bolang itu sebuah kunci. Karena nembus dulu kan nembus perang, masalah perang, ingin menguasai Amis kan tadinya kan kekunci. Belum bisa. Dari manapun ditembus Amis itu mau diperangin, mau diislamin itu nggak bisa. Itu kuncinya ada di Bantar Bolang, Ki Buyut Bolang namanya. Dari sebelah manapun nembus Amis ini nggak bisa, karena Amis ini lebih kuat. Dari Ki Gedengnya ini ya banyak yang sakti kalau orang dulu. Jadi tembusnya itu mau menyerang mengamis, mengislamkan Amis itu adanya tembusnya dari Bolang. Nah, Terus Bu, saya juga mau bertanya lagi nih. Saya dengar lagi dari teman, konon katanya ini di desa Kerapyak kalau ada misalkan orang yang nggak benar, intinya niat nggak benar, si apa namanya itu penunggu sininya suka menampakkan diri. Iya. Kadang ada yang di itu namanya itu apa namanya? betul. Dilemparin gitu. Iya. Apa itu benar apa gimana? Benar, emang bukan mitos, bukan hayalan semata, bukan. Memang ini fakta gitu. Memang sampai sekarang juga masih sebenarnya. Cuman nggak kayak dulu. Kalau dulu kan sebenarnya jalan tadi kita di depan tadi kan sebenarnya ini kan jalan lintasan pembikinan periode sekarang. Lintasan pertamanya kan dari ke sana. Jadi dulu ini memang jarang orang ini lewat ke sini tuh males karena takut Intinya takut gitu. intinya kan takut, karena seringkali ibaratnya
pas malam, pas jam 11-12 ini pohon ini nyala semua. Itu dilihat dari desa Amis tuh kelihatan. Giliran didekatin beberapa orang ke sini nggak ada gitu. Api ini yang bakar-bakar begini tuh yang sampai tinggi tuh nggak ada gitu. Nyalanya seperti apa? Seperti api kayak itu. Seperti api aja sama. Jadi asam ini nih atasnya sama aja gitu. Api semua isinya, kayak kebakar gitu. Beberapa orang berkerumun langsung datangin ke sini nggak ada gitu. Nggak ada asapnya, nggak ada apanya. Itu kejadian apa namanya itu nyata. Nyata fakta. Apalagi yang orang yang ditakutin ya udah nggak satu orang dua orang itu hampir banyak gitu. Makanya kalau di Kerapyak ini nggak boleh kita ibaratnya disebut tapak. Kalau Kerapyak ini kalau yang namanya tapak pasti diusir. Artinya saya nyeritain bukan siapa-siapa, ayah saya sendiri gitu dulu. Waktu dia tapa di sini yang nggak tahu apa yang dia inginkan, dilemparin dari asam sini langsung ke tempat persawahan. Itu nggak satu kali, dua kali. Jauh ya dari situ. Iya. Karena yang nggak tahu mungkin kemauannya mungkin nggak pas. Jadinya marah orang sini. Kemungkinan melengkong lah. Melengkong, iya. Mangga sedulur barangkali mau ditambahkan pertanyaannya. Wah, kedua. Ya cukup, makasih. Mungkin Kang Ruru. Ki Dusta Ini semuanya sudah dijelasin semua, jadi ya udah habis ya pertanyaannya, mau ya nanya apa lagi. Kang Aji Saka. Mungkin saya mah belum ada yang ditanyakan. Gitu. Cuman jadi pendengar yang baik aja. Pertanyaan satu lagi, Iya, boleh, apa bagus. hubungannya Ki Dukun sama makam yang Mbah Kusangkan itu? Cakrabuana. Cakrabuana. Kalau dulu kan orang Amis kan, kalau Cakrabuana kan disekat nama kan sekarang. Saya juga kan masih sadar lah, nggak anak kemarin ya. Maksudnya kalau dulu itu orang sini ngambilnya kan namanya Mbah Kusangkan. Tapi ternyata sekarang kan tulisannya kan Cakrabuana. Tapi itu juga sih bagus. Hanyalah mengenalkan nama bagus, semuanya bagus. Tapi di situ juga kan nggak pas, sebenarnya nggak pas gitu. Karena nggak sesuai antara Mbah Kusangkan ke Cakrabuana kan gitu. Makanya ya kalau kita nggak ngikutin aturannya orang umumnya desa kita, ya nggak enak juga sih. Yang namanya kita mayoritas masyarakat ya jadi umum aja. Keumuman. Jadi Cakrabuana sama Ki Dukun itu orangnya satu. Bukan, jadi lain lagi. Kalau masalah Ki Dukun kan artinya mengislamkan. Konon cerita kalau saya ngambil dari orang dulu. Kalau Ki Dukun ini hanyalah mengislamkan, nyunatin gitu. Khususnya sini. Kalau versinya ibaratnya Mbah Kuwu lain lagi gitu. Ya kemungkinan kalau digali-gali terus diulas lagi sebenarnya orangnya satu juga. Tapi kalau ke Cakrabuana gitu, sebenarnya kan saya juga baru mendengar di sini ada Cakrabuana kan gitu. Diganti langsung Cakrabuana. Kalau dulu kan orang sini umumnya mayoritas waktu saya sunat juga bukan Cakrabuana ngomongnya, Mbah Kuwu. Mbah Kuwu Sangkan. Mbah Kuwu Sangkan. Tapi ya memang mungkin kebagusannya harus dirubah, ya nggak apa-apa. Ya udah begitu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk waktunya Empu Buana ya, dan sedulur-sedulur Kermekti yang udah hadir di sini. Hatur nuhun. Nih kalau hadoroan sekitar jam berapaan, Bu? Bentar lagi. Oh, Ini bentar kan lagi. masih waktunya kan masih jam berapa ini? Masih jam 11. Iya. 11. Bentar lagi ya? 1 jam lagi. Pas Oke. tank jam 12 pas hadoroannya kan waktunya jam 12. Iya. Nanti kita hadoroan ya bareng ya. Amin. Kalau hadron itu tempatnya di mana? Apakah di sini apa di Di tempat lain? sebelah sana, sebelah utara ya, Makamnya Ki Agrantaka. Timur. timur. Jadi tadi yang diceritain nama Ki Dusta, jadi
hadoroannya dari 2012 ibaratnya, terus dipakumkan lagi 15-16 udah nggak hadoroan, disambung lagi, langsung diaktifkan kembali 2017 sampai sekarang belum putus. Ya, Masih alhamdulillah. aktif. Iya, Oke, tur nuhun atas waktunya nih Bu Buana. kembali. Oke, Kang, kita tutup videonya. Monggo, Kang Aji Saka. Oke, Sedulur Kremake Official, mungkin itu saja berbincang-bincang dengan Bu Buana tentang asam kerapyak, Desa Lawas tepatnya ya. di Desa Amis. Oke. Oke, Sedulur Kremake Official, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kru kami. Oke, saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.